Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, agak sedikit mengkritik kutipan John Rawls. Salah satu kritikan terhadap John Rawls itu unit analisis John Rawls itu bisa tentang justice, tapi di keluarga. Unit terkecilnya keluarga. Padahal di keluarga masih ada ketidakadilan terhadap perempuan di dalam konteks itu. Jadi kalau kita bicara warga negara, tentu saja individu, baru kemudian keluarga, baru kemudian masyarakat, dan baru negara. Ya, jadi cukup banyak kalau kita mau membahas. Toh nantinya kita juga pengadilan ilahi individu. Ya, nggak bisa bawa suaminya, nggak bisa bawa istrinya, nggak bisa bawa ini. Tapi pengadilan ilahi adalah pengadilan gitu. Hati-hati yang sudah berkuasa, pejabat, bertaubatlah. Yang lagi banyak pemikir-pemikir dalam Islam kalau kita bicara Al-Farabi, Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena John Locke 1600-an dia bicara tentang atau Rousseau 1700-an bicara tentang kontrak sosial. Al-Mawardi 900-an dia sudah bicara kontrak sosial. Marx bicara tentang teori ekonomi nilai lebih 1800-an. Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun itu 1300-an. Jadi 500 tahun sebelum Marx lahir sudah ada bukunya Ibnu Khaldun. Jadi jangan dihilangkan pemikiran-pemikiran barat dan pemikiran-pemikiran Islam di dalam konteks itu. Saya masuk dari situ karena ada raja-raja, ada sultan-sultan di sini, ada sultana kalau perempuan. Konstruksi dari negara Republik Indonesia. Kedaulatan budaya 8 Oktober itu saya masukkan sebagai kedaulatan budaya. Kami putra dan putri. Jadi tidak hanya founding fathers, tapi juga founding mothers bangsa kita. Ya. BPUPK itu ada 2 anggota perempuannya. Maria Ulfa, sarjana hukum waktu itu, ya, tahun 45, lulusan Leiden University, dan Siti Sukaptina dari Maria Ulfa akhirnya mengajar di perguruan Muhammadiyah. Siti Sukaptina dia dari Taman Siswa waktu itu. 2 perempuan di dalam BPUPK. Biasanya yang teriak langsung, bagusnya tapi tim 9-nya nggak ada perempuannya loh. Alah, yang 62 aja cuma 2, gimana yang 9 perempuan diajak? Pasti nggak diajak, kayak gitu kan. Nah, kedaulatan budaya. Kalau saya tanya, berapa lama Indonesia dijajah? Bang, berapa lama Indonesia dijajah? Baru 77 tahun, tapi kita selalu mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun. Halo, kemarin 17 Agustus baru kita memperingati 77 tahun. Yang dijajah siapa? Yang dijajah adalah negara-negara Islam, kesultanan-kesultanan Islam, sultan-sultan yang ada 1-2 Hindu dari Aceh sampai Tidore. Oh, tapi di sini ada Ternate. Tidore itu kerajaannya, kesultanannya, wilayahnya sampai Papua. Walaupun banyak sekali para sejarah, para penulis Papua tidak pernah menyebut satu kata Tidore. Ya, sampai Filipina. Kita pelajari lagi di dalam konstruksi negara Republik Indonesia. Sehingga kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan ini menjadi pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Jangan dihilangkan posisinya di dalam konteks itu. Ya enggak, Pak Sultan, Pak. Nah, pasti betul lah. Nah, ini menarik di dalam konteks itu. Tapi pada bicara itu karena hari ini kalau kita bicara civil Islam langsung teroris dan sebagainya. Padahal negara ini direbut dengan teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini jangan lupa juga dalam konteks itu. Nanti saya pulang dari sini bilang ada fundamentalis tadi yang bicara. Nah, 17 Agustus 45 kalau kita balik lagi, jadi Pancasila dan kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu baru 18 Agustus 45. Ya walaupun sekarang ya lahirnya 1 Juni kan lahir dulu, hamil dulu, baru lahir, baru ini. Nah, 18 Agustus 45 itu baru Undang-Undang Dasarnya. Tapi ada yang juga menarik bicara-bicara dekret. Dulu Perdana Menteri Juanda itu juga bikin dekret. Tapi dekretnya tentang wilayah negara Republik Indonesia. Apa itu wilayahnya? Semua laut-laut di antara pulau-pulau itu menjadi laut milik Indonesia. Sekarang di mana posisinya? Bagaimana itu namanya peta kedaulatan laut
Indonesia, terutama Selat Malaka. Karena di Selat Malaka itu yang menguasai justru Singapura. Singapura setiap hari, setiap tahun dia mendapatkan 40 triliun, Indonesia cuma 1 triliun. Padahal Singapura satu titik, Indonesia 600 km Laut Malaka. Selat Malaka. Kenapa? Karena tidak dimasuk dalam strategi kedaulatan negara Republik Indonesia. Bapak TNI Angkatan Laut. Nah itu katanya langsung nggak ada dananya, Bu. Ayo kita demonstrasi, ngurusin dana untuk Angkatan Laut supaya bisa. Polisi aja banyak, Pak. Pakai 303. Nah ini menarik untuk dilihat di situ. Ada dekret dulu, tapi dekret wilayah. Dekret Soekarno itu mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45, tapi pada saat yang sama ada pertimbangan. Jangan lupa Jakarta Charter itu ada dimasukkan di situ. Padahal di Jakarta Charter sila pertamanya ada 7 kata. 7 katanya sudah dicoret, diganti ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan lupa juga dulu pasal tentang persyaratan Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Agamanya Islam juga dicoret. Jadi ada banyak sebetulnya. Jadi jangan dihina-hinakan orang Islam di Indonesia. Negara ini adalah the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Negaranya kaya raya dengan sumber daya alam. Tapi rakyatnya miskin. Siapa yang menguasai? Nah di sini ada ahli ekonomi. 1% penduduk menguasai kekayaan Republik ini. 1% penduduk menguasai 72% tanah di Republik ini. Ada satu bandar, oligarki ekonomi maksudnya, yang punya tanah sampai 9 juta hektar. Waktu itu saya cuma bilang 5,3 juta, karena itu data yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Waktu saya bicara di kelas, enggak Bu, sekarang sudah 9 juta. 5 juta diagungkan kepada bank dalam negeri, dan 4 juta diagungkan kepada bank asing. Waktu itu saya tanya di kelas, mahasiswa pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Kok kamu tahu? Saya Bu yang bekerja di situ. Kira-kira percaya atau tidak percaya kalau dia sendiri mengatakan itu di depan kelas. 85% yang namanya sawit itu ada di Indonesia. Tapi kenapa mak-mak harus membeli minyak goreng? Makanya saya bilang mak, kemarin politik kemarin, Anda dikasih berapa? 20.000. Tuh, 2 liter dari 23.000 menjadi 50.000. Hanya dapat 2 liter minyak goreng. Kenapa kita nggak bisa ngurus rakyat? Padahal tujuan kita dulu bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan rakyat Cina, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia. Karena kita mengimpor garam pun 95% untuk kebutuhan industri dari Australia. Kurang apa negara Indonesia diberi barokah sama Allah, laut yang isinya garam semua. Di situ letaknya leadership. Anda mau dekret, kalau leadershipnya tidak mampu, apa yang akan terjadi? Memperkuat unholy alliances, terminologi politiknya. Persekongkolan jahat, nanti Dr. Mulyadi yang bicara. Jadi hari ini posisinya adalah negara kita, kedaulatannya sudah diserahkan kepada asing dan asing tanpa rasa malu dengan harga murah. Ini persoalan kita hari ini. Bapak-bapak purnawirawan TNI maupun teman-teman aktivis, jangan nyalain amandemen konstitusi terus. Karena itu situasi yang luar biasa. Setelah Glasnost Perestroika, kemudian muncul buku The Third Wave Democratization, Huntington, dilanjutkan dengan The Clash of Civilization, dilanjutkan dengan 9/11, dilanjutkan dengan War on Terror dan Counter Violence Extremism melalui deradikalisasi. Deradikalisasi untuk siapa? Uangnya itu siapa yang menerima program-program deradikalisasi? Untuk Islam. Itu anti-Islam atau Islamophobia.
Hari ini di Amerika sudah memperbaiki, ada undang-undang anti Islamofobia. Di kita masih terus-menerus itu dipakai terus. Jangan. Kenapa dia menjadi kekuatan yang revolusioner? Kalau selama ada ketidakadilan, mudah sekali kemudian kita akan ke sana. Jadi demokrasi Pancasila itu yang mana? Karena demokrasi itu adalah instrumen dari ideologi liberalisme. Dalam politik, demokrasi. Dalam ekonomi, kapitalisme. Dalam sosial, individualisme. Dan ini harus kita rumuskan. Demokrasi Pancasila harusnya kalau pemilunya halal, tidak pindah-pindah suara, tidak menyuap ataupun disuap, tidak menggunakan yang namanya aparatus negara untuk bikin satgas-satgas pemenangan sampai tingkat desa. Harusnya halal. Bahasa konstitusinya luber judel, bahasa ilmu politiknya free and fair election dengan integritas yang dimiliki. Saya seringkali diundang untuk kasih bintek anggota DPRD. Itu perdebatannya panjang. Ibu Husnul, jangan ini jadi satu, jangan pisahkan ini agama dan politik. Selalu seperti itu. Padahal agama adalah norma tertinggi di dalam yang kita sebut etika politik. Normanya dari agama, mau ada agama apa saja yang diakui di Republik ini. Tapi kalau kita ngomong agama, kita harus memisahkan. Artinya Anda pengikut the separation between state and church, gerakan Protestantisme di Eropa. Katolik ada nggak? Nggak ada. Kalau Anda Katolik, di sini ada Katolik, Anda dibaptis, Anda punya dua warga negara. Warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Ya. Ada double citizenship di dalam konteks itu. Cina sebetulnya punya aturan. Semua warga Cina di dunia, dia adalah warga negara Republik Rakyat Cina. Ini juga jadi ada masalah-masalah yang kita hadapi di dalam day-to-day politics. Jadi kita mau bikin apa? Oke, pemilu. Suksesi pemerintahan. Popular vote, pemilu langsung presiden, tidak akan ada garansi orang yang baik, orang yang capable, orang yang kuat menang. Itu kelemahan dari popular vote, pemilihan langsung. The winner takes all. Tapi kita dulu sudah milih itu. Ya, salah saya juga waktu itu pakai kabarnya kemarin itu berlangsung. Karena waktu itu memang situasinya seperti itu. Tapi kita tidak dibayar karena ada yang dibayar oleh NDI, oleh dan lain-lain dalam konteks itu. Jadi model pemilu populis itu persoalannya. Yang berikutnya lagi apa? Buat politik yang luar biasa sehingga pemilunya saya masukkan dalam kategori the liberal Machiavellian election. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat dari sejak rekrutmen KPU, data pemilih di Indonesia pertama kali negara Republik Indonesia punya database pemilih penduduk dengan 12 variabel termasuk perempuan dan penyandang cacat. KPU 2004 yang bikin. Ya, saya contek dari KPU Australia. Kenapa KPU Australia ini penting? Karena dia compulsory voting. Pemilu di Australia itu pemilu wajib. Anda nggak ikut pemilu, Anda kena denda sampai $50. Makanya database pemilihnya paling baik di dunia. Kita voting roll ala Australia dulu kita contek dengan P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Pada waktu itu tidak ada database yang dimiliki oleh bangsa. Dan pada saat kita membuat tidak boleh ada orang asing yang masuk di dalam database kita. Waktu itu saya takut kalau kemudian ada cap-cip, oh ini teroris yang lihat database-nya kita, tinggal diambil lagi. Dan itu terjadi hari ini. Tanggal 8 Desember 2004, KPU menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri database itu. Harga pada saat KPU bikin 427 miliar. Diubah menjadi DP4 3,8 triliun. Diubah lagi menjadi IKTP pada pemilu berikutnya menjadi 5,8 triliun. Plus KPU-nya masih minta 1,6 triliun. Saya tidak tahu. KPU 2004 cuma membutuhkan dana 7,3 triliun 3 kali pemilu. Hari ini KPU minta 86 triliun untuk 3 kali pemilu. Nah, ini juga persoalan.
Saya dari sejak awal dulu tidak setuju yang namanya otonomi daerah di tingkat kabupaten, karena itu melemahkan persatuan Indonesia. Indonesia menjadi terfragmentasi menjadi 524 kabupaten kota di Indonesia. Mudah sekali asing untuk masuk. Salah satunya dulu Ketua DPR mengatakan sudah jadi undang-undang untuk pilkada dikembalikan kepada DPRD. Tapi ada duta besar yang datang yang mengatakan jangan ditandatangani undang-undang pilkada tidak langsung itu. Padahal di negara itu, di Amerika, yang namanya mayor, wali kota, itu dipilih oleh councilors, dewan kota kecuali satu, termasuk di Australia juga dewan kota. Tapi kenapa kalau di Indonesia nggak pilih? Indonesia negara kaya raya, kalau semakin politiknya tidak kuat, maka semakin mudah diintervensi. Apalagi pemimpinnya juga sangat yakin come invest in me. Persoalan tidak paham bahwa dampak dari investasi adalah intimidasi, infiltrasi. Artinya Anda menjadi negara yang jadi daruratnya di semua lini, ekonomi, wilayah, politik, pertahanan, wilayah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh kawan-kawan saya dari Lapan mau masuk ke MTCR, The Missile Technology Control Regime. Ini geng internasional, geng karena G7 kayak gitu ya, geng internasional. Nah, yang kemudian bicara tentang strategi keamanan negara di era teknologi, kedirgantaraan dan sebagainya. Pusing itu dari Lapan. Padahal di Lapan itu ada ahli fisika, ada sebagainya. Mau bangun, kita punya open sky di ASEAN, Vir masuk ke Singapura. Jadi nggak cuma udara. Di sini ada para jenderal yang dari angkatan udara. Bagaimana dengan Vir itu 95. 2005 itu disertas tesisnya mahasiswa saya yang militer dari Balis. Saya suruh cari data. Setelah 2005 nggak ada datanya. Siapa yang mendapatkan dana Vir setiap 5 tahun itu? Kemana itu dana? Ya, dengan Singapore Flight Information Regime, sehingga kapal RI1, pesawat RI1 aja kalau mau di Batam harus lapornya ke Singapura. Dan waktu saya dulu ada international conference dari election, kita selalu dibilang tirulah pemilu di Singapura. Excuse me, do you know Indonesia adalah the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Dia suruh niru yang di Singapura, yang oposisinya juga nggak pernah menang. Nah, ini jadi persoalan kita. Jadi pada saat kita bicara, nah ini mungkin dipikirkan, bicara tentang reklamasi DKI Jakarta, ya, secara environmental rusak, ya, secara lingkungan rusak, kalau pakai rezim environment itu rusak. Tapi kan sudah ada. Bagaimana caranya sudah ada? Saya bilang bikin Pentagon di situ. Pentagonnya Indonesia bukan Pentagon yang dari itu. Masa kemudian bikin apartemen, dijual di Hong Kong, dijual di Shanghai. Di situ ibu kota, itu akan terjadi people trafficking dan drug trafficking. Ternyata obat-obat itu cuma harganya 5.000 di Cina dan di sini dijual 300.000. Benar nggak? Saya kalau tanya Pak Jenderal, itu kan 4 kapal yang ditangkap, yang satu kapal kemana? Loh, kok tahu kalau ada satu kapal kemana? Ya tahu lah, namanya juga mahasiswa, dosen gitu. Jadi ini interconnectivity war ini sudah terjadi. Kita sekarang akan pindah undang-undangnya namanya apa? Undang-undang IKN. Undang-undang IKN. Ibu kota negara Indonesia atau Nusantara? Terus Indonesianya kemana? Iya. Nah, iya. Tapi kalau kita lihat ini bagian dari teori interconnectivity yang disebut finance, yang disebut migrasi. Nah, yang tadi TKA dan sebagainya itu, nah itu TKA yang sudah punya KTP untuk pemilu berikutnya. Jadi kita membutuhkan yang namanya merumuskan national interest. Makanya waktu itu apakah kita perlu GBHN lagi? Ya, nggak tahu. Tapi kita membutuhkan rancangan kepentingan nasional negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ya, Pak Tri ya, bukan negara kepolisian Republik Indonesia. Yes. Nah, jadi terakhir
Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi kembalikan MPR, kembalikan, ini kawan-kawan saya selalu kembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang membuat kalau saya sih sekarang udah kalau diajak demonstrasi juga udah nggak kuat gitu kan. Nah, konstitusi itu kalau dalam di Muhammadiyah disebut, kita bicara tentang negara Pancasila sebagai darul akhdi wa syahadah, negara perjanjian, negara persaksian. Kita menjadi berjanji suci di dalam membangun negara Republik Indonesia. NU bicaranya berarti waktu lalu satu panel dengan BNPT dan Irjen Polisi siapa kayak gitu, terus sama Pak saya tadi sudah di NU itu khusus kita bukan negara yang melawan tauhid, jadi kita itu Darussalam, negara yang damai. Ya, konflik itu biasa saja, asal bagaimana cara menyelesaikannya tanpa kekerasan di dalam konteks itu. Apa saja yang bisa dilakukan? Kalau tadi dikatakan dekret, ada juga model-model constitutional convention. Jadi itu bisa dilakukan, baik dilakukan dengan first track negara maupun second track masyarakat. Jadi ini juga penting kalau kita memang mau membuat rakyat aware. Pak Pri, lanjutkan, membuat seperti ini di banyak daerah menjadi second track conventional constitution. Ya. Baru kemudian nanti dibawa kepada yang disebut first tracknya negara. Ya. Di dalam konvensi konstitusi itu tidak cuma partai politik dan anggota MPR, DPR, DPD saja, tapi juga ada wakil golongan, wakil anak muda, wakil perempuan. Jangan lupa ya, perempuan juga separuh dari warga negara Indonesia. Ada model-model seperti Thailand. Thailand itu dibuat dulu, kemudian rakyat membahas. Afrika Selatan 2 tahun itu proses membahas rakyatnya di dalam model konstitusi di sana. Australia dengan model konvensi konstitusi, tapi itu berkali-kali karena pada saat perdana menterinya tidak setuju karena dia monarkis mau bikin republikan, itu kemudian kalah juga di dalam referendumnya. Pada akhirnya harus referendum dalam konteks itu. Tapi katanya kalau referendum takut kalah. Biasa saja nanti bikin lagi referendum lagi. Kan tidak hanya cuma sekali referendum. Ya. Referendum bisa berkali-kali kita bikin. Ya, jadi MPR posisinya di mana? Dan nanti Dr. Mulyadi itu yang paling suka bicara tentang MPR. Tapi salah satu yang penting, fungsi negara adalah memberikan penghidupan yang layak bagi semua warga negara. Sudahkah kita mendapatkan penghidupan yang layak? Terakhir, kita mau incremental amandemen atau mau revolusioner. Dua-duanya bisa dilakukan, bisa. Dekret kalau sukses itu jadi legal. Tapi kalau Anda nggak sukses, ya itu melanggar konstitusi. Tapi biasanya kita itu tidak inkonstitusional, tapi ekstra konstitusional. Gus Dur nggak jadi dekretnya, ya enggak? Jadi butuhkan leadership yang kuat. Dulu Soekarno, belakangnya tentara. Dulu tentara selalu dengan mahasiswa. Sekarang mahasiswanya sendirian, tentaranya nggak tahu mana yang baru tentara. Jadi itu. Dan sekarang mau revolusi itu biasanya violence, susah. Jadi nanti kita bicara tentang trias politika, mana saya dulu dengan Pak Pias Rasid, saya bilang tidak, saya tidak setuju otonomi daerah di kabupaten, masukkan otonomi daerah di provinsi. Kemudian undang-undang Minerba, di sini ada orang-orang ahlinya, itu daerah punya 10%, dikunci, jangan boleh diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, daerah semakin tidak punya apa-apa. Tapi bu, daerah nggak punya duit, alah itu juga para bandar juga utang, tambang juga, ya nggak? Nah, jadi seperti itu. So what can I do? What can we do? Pertanyaannya selalu kalau saya bicara di ruang publik, bu kami harus dari mana? Dari mana saja? Anda punya kekuatan di mana? Silakan. Anda punya kekuatan di mana? Silakan. Insya Allah dengan doa yang selalu kita panjatkan membuka pintu langit, nasru minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah, dan insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terlaksana. Sekarang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ibu Husnul Maria, PhD, sahabat saya.